قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, masih rame tentang pembahasan panggung ceramahnya Iqdam yang roboh kaum muslimin. Dan memang videonya sangat viral kaum muslimin ya. Banyak sekali orang yang men-share detik-detik robohnya panggung ceramahnya Iqdam kaum muslimin. Coba kita lihat lagi videonya kaum muslimin. Nah kaum muslimin, ini detik-detik robohnya panggung yang sekiranya akan dijadikan tempat untuk ceramahnya Iqdam kaum muslimin ya. Jadi ini majelisnya Iqdam. Dan menurut informasi ya, kejadian ini tanggal 15 Desember kemarin kaum muslimin ya. Hari Minggu malam Senin, dan ini terjadi di Desa Karangrejo, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ini pantasnya disebut majelis apa kaum muslimin? Majelis ceramah, bukan ya, majelis ketimpringan ya. Memang majelis-majelisnya Iqdam ya banyak ketimpringannya kaum muslimin, banyak nyanyi-nyanyi ya, kemudian perempuan campur baur dengan laki-laki. Bahkan kebiasaan yang seperti itu sudah terjadi sejak lama kaum muslimin ya. Dulu pernah viral ada artis perempuan asal Kediri yang berinisial H itu nyanyi di tengah bapak-bapak di majelisnya Iqdam. Itu majelisnya sebelum besar seperti sekarang kaum muslimin ya. Dan sepertinya belum ada yang ngaji-ngaji di lapangan seperti sekarang kaum muslimin. Tapi sekarang semakin besar ya. Memang majelis-majelis seperti itu ya menjadi kegemaran banyak orang. Orang yang nggak kenal dengan syariat Islam pun kalau ada majelis-majelis yang seperti itu ya mereka mau datang kaum muslimin ya. Dan kaum muslimin, terkait masalah robohnya panggung ceramah dari Iqdam ini kaum muslimin, ternyata sebelum terjadinya panggung roboh ini kaum muslimin ya, terjadi sebuah amaliyah kesyirikan di atas panggung tersebut kaum muslimin. Nggak tahu mereka minta apa, mereka bertawasul kepada seorang habib yang katanya wali, yang katanya sehari bisa mi'raj 70 kali ya. Faqih muqaddam kaum muslimin. Jadi sebelum acara dimulai, mereka sudah melakukan tawasul. Itu tawasul kesyirikan, tawasul kepada orang yang sudah meninggal dunia ya. Tawasul kepada faqih muqaddam ya. Coba kita lihat video yang beredar di mana di majelis tersebut ada tawasul kepada faqih muqaddam kaum muslimin. Wa ila ruhi sayyidina muhajir ila Allah Ahmad bin Isa summa ila ruhi sayyidina al-faqih al-muqaddam Muhammad Ali Ba'alawi wa usni wa furim wa jami sadadina Ali Abd Alawi anna Allah yaqaddisu arwahahu bil jannah wa yunawwiru dhara'i'ahum wa yu'idu 'alaina min barakatihim wa anwarihim fid dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Nah kaum muslimin, itu tadi ya kesyirikan yang terjadi di majelisnya Iqdam kaum muslimin. Mereka bertawasul kepada faqih muqaddam ya. Kenapa mereka nggak bertawasul dengan tawasul-tawasul yang jelas-jelas disyariatkan? Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180 kan jelas di sana. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ketika kita ingin berdoa, maka kita menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah asmaul husna, nama-nama yang baik, nama-nama yang mulia. Maka berdoalah kepadanya dengan menyebut asmaul husna. Itu yang paling utama kaum muslimin. Kalau kita ingin bertawasul, ya kita bertawasul dengan nama Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Jangan bertawasul dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Karena itu tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhu majma'in, sepeninggal Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka tertimpa kemarau panjang.
Kemudian mereka bertawasul. Mereka bertawasul kepada orang soleh yang masih hidup. Bukan mereka mendatangi kuburan Nabi Muhammad SAW. Bukan mereka kemudian menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad SAW sebagai wasilah dalam berdoa mereka. Tapi para sahabat justru mendatangi paman Nabi Muhammad SAW, ya, Abbas radhiyallahu an, supaya paman Nabi Muhammad SAW tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hujan. Jadi bertawasul itu yang disyariatkan, bertawasul dengan Asmaul Husna, dengan nama dan sifat Allah. Kemudian dengan orang soleh yang masih hidup. Kemudian dengan amalan soleh yang pernah kita lakukan. Ya, bukankah kita pernah mendengar ada beberapa pemuda yang kemudian terjebak di dalam goa, pintu goa tertutup dengan batu yang besar, ya, kemudian mereka merasa tidak akan mungkin ada orang yang bisa menolong mereka. Maka kemudian mereka meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebutkan amalan-amalan soleh yang pernah mereka kerjakan, dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala membukakan pintu goa tersebut. Dan kisah itu ma'ruf kaum muslimin. Insya Allah kita semuanya mengetahui kisah tersebut. Ya. Orang yang berbakti kepada orang tuanya. Ya, kemudian ketika bertawasul, ya, dia menyebutkan bakti dia kepada orang tuanya. Kemudian orang yang meninggalkan perbuatan zina, sementara dia sebenarnya mampu untuk mengerjakan zina. Akan tetapi dia meninggalkan perbuatan zina karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kemudian, yang ketiga, orang yang amanah, memberikan hak orang lain, ya, memberikan hak karyawannya. Maka dengan amalan-amalan soleh mereka tersebutlah mereka bertawasul. Mereka tidak bertawasul dengan menyebut nama orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, ya, tidak. Karena bertawasul dengan menyebut nama orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia itu adalah bentuk kesyirikan. Bahkan jika kita meminta kepada orang yang sudah meninggal, misalnya Mbah nyuwun tulung kula dibantu supaya cepat mundak pangkate misalnya, maka ini termasuk bentuk syirik. Ya, tidak boleh kita berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia. Demikian pula kita mboten pikantuk menjadikan orang yang meninggal dunia wasilah dalam berdoa. Maksudnya apa wasilah dalam berdoa? Contohnya begini, wahai ahli kubur, tolong sampaikan doa saya kepada Allah. Lindungo marang Allah, tetapi lewat orang yang sudah meninggal. Ini tidak disyariatkan. Ini termasuk wasilah engkang tidak disyariatkan. Kalau mau pakai wasilah, pakailah wasilah yang dianjurkan. Memang Allah ngendika wonten ing Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ibtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang yang beriman, carilah wasilah. Betul, memang diperintah. Tetapi wasilah yang dimaksud wasilah yang sesuai tuntunan. Contohnya dengan Asmaul Husna, dengan nama Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq, dan seterusnya. Contoh lagi apa? Tawasulnya dengan sholawat. Apalagi dengan merendahkan diri. Rabbana dzalamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna. Ini bentuk merendahkan diri, tawasul. Tawasul dengan apa lagi? Dengan amal soleh, sodakoh, lalu berdoa. Silahkan. Atau tawasul dengan apa lagi? Dengan doa orang soleh yang masih hidup. Silahkan minta doa kepada orang soleh yang masih hidup. Boleh. Tapi kalau kepada orang yang sudah meninggal dunia, itu bukan merupakan tuntunan di dalam agama kita. Jadi jangan berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia, meskipun doanya kepada Allah tidak boleh. Nah, kaum muslimin, itu tadi penjelasan dari Ustadz Mujiman, Ustadz dari Ormas Muhammadiyah, ya, bagaimana tawasul yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Yang tidak dibolehkan adalah salah satunya bertawasul dengan orang yang sudah meninggal dunia, meskipun orang soleh, apalagi fakih muqaddam. Ya, apalagi fakih muqaddam. Fakih muqaddam itu kan jelas pendusta kaum muslimin. Seandainya benar cerita tentang fakih muqaddam yang katanya mi'raj dalam satu hari 70 kali, yang kemudian katanya bisa menurunkan rantai emas dari langit, ya. Kalau memang benar itu cerita atau pengakuan dari fakih muqaddam sendiri, maka fakih muqaddam ini pendusta. Wallahi pendusta kaum muslimin. Apa urgensinya fakih muqaddam ini mi'raj satu hari 70 kali, sedangkan Nabi Muhammad SAW satu kali, itu pun dalam rangka menerima wahyu sholat kaum muslimin, ya.
Dan kalau memang fakih muqaddam itu bisa menurunkan rantai emas dari langit, ya coba turunkan semuanya untuk negeri muslim. Ya, supaya orang muslim ini kaya-kaya semua. Nggak ada yang susah. Hah? Katakanlah jangan semua muslim itu keturunan Ba'alawi itu kalau bisa. Ya, semuanya dikasih rantai emas yang turun dari langit. Supaya apa? Supaya para kabeb Ba'alawi nggak lelang siwak bekas, nggak lelang roti bekas, nggak lelang jam bekas, nggak lelang serban bekas. Supaya para kabeb Ba'alawi nggak minta-minta sama mukibin. Ya, wong bisa menurunkan rantai emas dari langit kok. Ba'alawi jadi peminta-minta. Itu kan kebohongan. Ya. Jadi kalau benar itu adalah klaim dari fakih muqaddam, berarti fakih muqaddam itu pendusta. Ya, sekali lagi pendusta. Masa ia pendusta? Namanya disebut untuk wasilah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang soleh yang jelas-jelas soleh saja dilarang kita itu bertawasul dengan orang soleh yang sudah meninggal dunia. Apalagi fakih muqaddam. Ini sudah berbuat syirik yang dijadikan media kesyirikan, pendusta pula. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya pantas kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan musibah. Yaitu teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya nggak melakukan kesyirikan. Ya, pantas majelis sebelum dimulai dengan kesyirikan. Minta sama fakih muqaddam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Sekali lagi, tawasul itu boleh. Ya, dan itu sunnah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Kita diperintahkan untuk mencari perantara bagaimana supaya kita ini dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi wasilahnya wasilah yang benar, bukan wasilah kesyirikan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Dan bagaimana tawasul yang benar? Ya, ini ada video dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah yang menjelaskan bagaimana tawasul yang disunnahkan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membawa nasi lengkap kemudian dibawa ke seorang tokoh masyarakat untuk dimintakan doa bagi orang yang sudah meninggal? Iya, ini namanya tawasul. Di dalam Islam itu ada 3 tawasul yang disyariatkan. Yang pertama tawasul dengan asma'ullah al-husna, seperti doa ketika Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Lihat deh, 2 kata pertama kita tidak berdoa. Kita mengatakan Allahumma innaka, ya Allah sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau cinta dengan maaf. Baru kita minta fa'fu anni, Allah ampuni, maafkan aku ya Allah. Itu tawasul dengan asma'ullah al-husna, ya ghafur ighfirli, ya. Itu nggak masalah. Tawasul yang kedua, tawasul dengan amal soleh, seperti sedekah, puasa sunnah, apa aja. Nabi mengatakan dawu marbakum bisadaqah, obati orang yang sakit di antara kalian dengan kalian bersedekah. Nggak apa-apa. Kita sedekah ke masjid, ya Allah mudah-mudahan kau sembuhkan ummi ana ya Allah, nggak masalah. Itu tawasul dengan amal soleh. Yang ketiga, tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Boleh. Kita datang ke rumah orang soleh itu, ya biasanya kita bawa oleh-oleh atau apa. Tapi Anda nggak tahu maksudnya nasi lengkap ini apakah itu sekedar oleh-oleh buat sang tokoh masyarakat. Kalau memang dia orang yang soleh, ya nggak apa-apa jamaah. Kita datang tuh kepada orang soleh minta doanya nggak apa-apa. Tapi syaratnya dia masih hidup. Dan benar orang itu orang soleh, bukan dukun. Nah, kita harus, jangan sampai yang kita datengin dukun. Datang, para ulama itu masih tetap seperti itu. Datang kepada gurunya, mengatakan, guruku doakan anak. Anak ngomong sama abahnya, mau Mi-nya, Mi, besok anak mau ujian, Mi, doakan anak Mi ya. Mi, anak besok mau berangkat ke Bali, doakan. Itu nggak masalah. Itu termasuk tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Para sahabat minta doanya Rasul SAW. Minta doanya Abbas, minta doanya orang-orang soleh. Tidak semua orang dimintain doa. Makanya ketika minta hujan, Umar bin Khattab bertawasul dengan Abbas. Dipanggil Abbas, sini kau doa minta sama Allah buat kita. Berdoa, nggak apa-apa itu jamaah. Tapi jangan itu jadikan kebiasaan sehingga kita nggak mau berdoa. Ente kenapa nggak minta? Wallah, ana takut tidak dikabulkan.
Allah itu berfirman, ud'uni, pasti Allah kabulkan. Kau minta.